Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, sampurasun. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Dede Nur Alamsyah dengan NIM 21416255201031. Mahasiswa Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari Big Data real praktikum dari praktikum 1 sampai praktikum 3. Nah, persyaratan sistemnya ya software Ubuntu Linux udah diinstal ya, ini sedang dijalankan. Terus Docker Engine, Docker Compose dan VS Code sudah terinstall. Nah, ini bootstrap proyeknya. Terus membuat Docker Compose configuration. Nah, seperti ini. Nah, ini seperti ini. Nah, Docker versionnya sudah yang paling atas. Terus Docker Compose-nya sudah paling atas juga ya, dengan v2.40. Terus nah, di sini tuh install PySpark-nya ya. Nah, di sini udah dimasukkan juga. Terus ini udah running juga nih Big Data Lab-nya. Udah terchecklist. Jadi berapa? Terus nah, ini inisialisasi Spark Session. Nah, inisiasi Spark Session ini sudah berjalan juga seperti ini. Ini ya, ini kodenya from Spark import Spark Session. Nah, Spark versionnya udah titik 3.5.0. Terus generate dataset sintetisnya, data sintetisnya dengan 200.000 data ya. Ini udah dimasukkan 200.000 data. Polling data awalnya. Terus skema enforcement-nya seperti ini. Nah, ini totalnya datanya benar 200.000. Dan only showing-nya atau yang ditampilannya top 5 ya. Tadi yang profiling data awalnya yang ditampilkan 5 pertama. Terus skema enforcement-nya ini memastikan data dibaca dengan tipe yang benar dan mencegah kesalahan di downstream processing. Dan ini proses yang ketiga, tahap ketiga seperti ini. Dan ini proses tahap keempatnya seperti root, ada ID, tanggal, user, terus country, alamat, URL, status, ada bit. Nah, ini konversi ke Parquet-nya. Konversinya membutuhkan waktu Parquet 2.43 detik. Terus ini yang langkah ke-6 ya. Perbandingan ukuran filenya. Jadi ukuran file dari import OS, print kodenya. Nah, ini udah diketik juga dari import OS. Nah, totalnya
CSP-nya seperti ini. CSP-nya dapat 8.667.934, terus part fitness segini. Conversion rasionya 2,86, stepping pace-nya 65.1. Untuk lanjut praktikum kedua, setup quarantine folder. Jadi yang dibutuhkan dari sini yang keduanya ground sama dengan spark, ya kan, dari ini. Terus total recordnya 200.000 data. Lanjut, implementasi validasi. Nah, ini untuk validasinya ya, validasi data yang baik, ya. Jadi revisionnya yang berisi kode error. Nah, ini bad recordnya ada 40.000 setelah dijalankan. Terus yang good recordnya ada 159.850. Nah, setelah udah diimplementasi validasi, dilanjut lagi menulis output ke layer seperti ini. Jadi sementara data bersih ditulis ke silver layer. Mode output memastikan endpoint dijalankan ulang, tidak menghasilkan duplikat. Jadi 7 data buruk tersimpan di quarantine, terus 7 data bersih tersimpan di silver untuk hasilnya. Dilanjut lagi, terus error manifest. Nah, ini error manifest, laporan agregat yang menunjukkan distribusi error berdasarkan reason code. Jadi ini tuh membantu kita memahami pola masalah data yang quality gitu. Nah, di sini karena di sini badcon, ya kan, terus print error manifest tersimpan di manifest pad. Jadi di sini bad statusnya ya tadi yang total 40.150. Terus error manifest tersimpan. Nah, tersimpannya yang di sini karena perintahnya ini. Oke, kita lanjut ya. Nah, run report. Ini run report itu data eksekusi yang mencatat matriks penting seperti jumlah record masuk atau keluar, terus error rate dan timestamp. Simpan dalam format JSON untuk integrasi dengan monitoring. Nah, kodenya seperti ini ya teman-teman. Nah, yang ditampilkan dari kode ini seperti stake, timestamp, row in, row bed, row OK, error rate, success rate. Nah, seperti ini teman-teman untuk hasilnya. Kita lanjut langkah ketiga ya. Nah, ini di pertemuan praktikum ketiga, berisi data agregat yang sudah di denormalisasi dan dioptimalkan untuk query analitik. Jadi kita tuh di sini akan muncul kolomnya dari date atau tanggal, kan, terus country-nya, terus total bitnya, sama ada event-nya seperti ini. Nah, yang ditampilkan ini 10 kolom ya, karena hanya 10 kolom yang ditampilkan. Oke, lanjut. Di sini disuruh partisi gold data ya. Nah, di sini partisi membagi data ke sub directory, ya kan?
yang biasanya berisi tanggal. Ini drastis meningkatkan performa query yang memfilter berdasarkan kolom partisi. Nah, struktur direktorinya seperti ini, ya kan? Nah, untuk hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, ini hasilnya. Teman-teman. Jadi ini ada tanggalnya, ya kan? Terus di sini query dengan Spark SQL. Nah, Spark SQL memungkinkan kita query data frame menggunakan sintak SQL standar. Jadi pertama registrasi data frame sebagai temporary, terus lalu jalankan query gitu. Jadi hasilnya tuh seperti ini teman-teman. Jadi di sini ada country, ya kan, yang ditampilkan, terus total eventnya, total bitnya, terus average daily eventnya, jadi rata-rata per event. Mungkin sekian presentasi dari saya ya untuk tugas big data ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.